Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saatnya Anda mengikuti beragam informasi-informasi terkini yang tentunya akan kami hadirkan di Nuansa Lombok malam ini untuk edisi awal bulan Juni 2015. Saya Munawwara Muzni, inilah Nuansa Lombok selengkapnya. Informasi pertama kita malam ini adalah terkait dengan cuplikan laporan langsung dari Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang diikuti secara langsung oleh reporter Sahdan dan juga juru kamera Ruhaili Kusnandar terkait dengan sidang Perdana Bupati Lombok Barat Zaini Aroni dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pemirsa, selamat sore pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami masih berada di Denpasar, Bali dalam rangka menyaksikan secara langsung, melaporkan secara langsung pelaksanaan sidang perdana Bupati Lombok Barat Zaini Aroni yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini melakukan pemerasan terhadap pemilik PT Jaya Business Group yang pengembangan daerah wisata di kawasan Sekotong, Lombok Barat. Sejauh ini, Bupati Lombok Barat Zaini Aroni didakwa melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 421 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pelaksanaan sidang sendiri baru saja berakhir sekitar jam 4 sore tadi, di mana di dalam sidang tersebut Zaini Aroni didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan yang dilakukan oleh Zaini Aroni ketika menjabat Bupati Lombok Barat terhadap pemilik PT Jaya Business Group. Pemerasan tersebut diduga terkait proses permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Setidaknya ada 4 poin dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Bupati aktif Lombok Barat dalam sidang perdananya yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Senin pagi tadi. Salah satunya Zaini Aroni didakwa melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 421 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena Bupati 2 periode itu diduga memeras pemilik PT Jaya Business Group dengan total mencapai 1,4 miliar rupiah lebih. Seperti inilah suasana sidang perdana Bupati Lombok Barat yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Senin pagi. Sidang perdana ini digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Bupati Lombok Barat 2 periode itu didakwa melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 421 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena Bupati 2 periode itu diduga memeras pemilik PT Jaya Business Group dengan total mencapai 1,4 miliar rupiah lebih. Sidang ini sendiri dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana dalam sidang tersebut berjalan lancar meski ruang sidang disesaki oleh pengunjung asal Lombok Barat
yang terlihat berdatangan ke pengadilan sejak siang kemarin. Pembacaan dakwaan itu sendiri berjalan lambat. Pihak terdakwa sesaat setelah dakwaan selesai dibaca langsung membacakan eksepsi. Dalam eksepsinya, pihak terdakwa menolak semua dakwaan yang dibacakan JPU KPK karena dinilai kabur dan tidak jelas. Sidang ini berakhir setelah pihak terdakwa selesai mengajukan eksepsi. Pihak terdakwa juga mengajukan dokumen penangguhan penahanan kepada majelis hakim. Sidang itu sendiri akan kembali dilanjutkan Senin depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum KPK, termasuk jawaban majelis hakim terkait pengajuan penangguhan penahanan. Sidang perdana Bupati Lombok Barat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dipadati oleh pengunjung. Tidak hanya dari unsur keluarga, pengunjung persidangan tipikor tersebut juga dipadati oleh pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pejabat-pejabat tersebut dipastikan membolos dari tugas demi menunjukkan loyalitasnya kepada sang bupati. Majelis hakim yang mulia dengan apa yang dikemukakan di atas. Inilah suasana sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Bupati Lombok Barat Zaini Arroni. Dalam sidang perdana ini, ratusan warga Lombok Barat memenuhi ruang sidang tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar Senin pagi tadi. Dari kerumunan massa tersebut terlihat hampir semua pejabat teras pemerintahan Lombok Barat berbaur dengan warga yang memenuhi persidangan sejak jam 8 pagi. Ketua DPRD lengkap dengan sekwannya terlihat mengikuti persidangan. Belum lagi kepala dinas, kepala sekolah, bahkan kepala-kepala desa pun ikut terlihat memenuhi ruang sidang. Berikut barang buktinya dikembalikan kepada penuntut umum. Kelima, memerintahkan kepada penuntut umum melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum terdakwa Zaini Arroni sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketujuh, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri dan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa diangkat tidak. Masih belum bisa dikonfirmasi apakah kehadiran pejabat itu menggunakan surat perintah perjalanan dinas dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun yang pasti dengan hadirnya para pejabat tersebut, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat terganggu. Sahdan Ruhaili, Lombok TV, Denpasar. Kita tinggalkan informasi terkait dengan sidang perdana Bupati Lombok Barat HM Zaini yang penuh haru sesaat setelah persidangan karena banyak sekali anggota keluarga ataupun juga pendukung dari Zaini Arroni yang memberikan support pada saat sidang perdana tersebut. Informasi kami berikutnya adalah terkait dengan Gubernur NTB M. Zainul Majdi yang akan menindak tegas PNS di lingkup Setda NTB yang ditemukan menggunakan ijazah palsu. Kendati dirinya yakin jika PNS di lingkup Setda NTB tidak ada yang menggunakan ijazah palsu, namun ia tetap akan melakukan pengecekan untuk memastikan semua PNS di lingkup Setda NTB benar-benar menggunakan ijazah asli. Pakai ijazah palsu, pokoknya semua palsu itu kita akan tindak. Ya. Hal itu disampaikan Gubernur NTB M. Zainul Majdi menyusul adanya surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait merebaknya isu ijazah palsu yang tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa namun juga pejabat negara. Majdi menegaskan pihaknya akan menindak tegas jika PNS atau pejabat daerah di lingkup Setda NTB ditemukan menggunakan ijazah palsu, di mana langkah itu diambil sebagai keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam menyikapi merebaknya ijazah palsu yang sangat meresahkan tersebut. Namun demikian, Gubernur sendiri meyakini jika di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang berada di bawah pimpinannya saat ini tidak ada yang menggunakan ijazah palsu. Meski demikian, dirinya tetap akan melakukan pengecekan guna memastikan semua pejabat dan PNS di lingkup Setda NTB benar-benar menggunakan ijazah asli. Itu otomatis kan begitu ada situasi
situasi seperti ini ya kita harus mengecek di daerah, jangan sampai kejadian seperti itu. Saya sih yakin tidak ada, tapi tetap harus kita cek ya. Ijazah-ijazah yang ada itu harus dicek. Sementara itu istilah ijazah palsu sendiri lanjut Gubernur adalah ijazah itu dari perguruan tinggi yang benar, tetapi ijazah itu palsu karena orang yang memilikinya tidak pernah kuliah di perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang kedua, ijazahnya benar tapi perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang tidak benar, sehingga ijazah tersebut juga dianggap sebagai ijazah palsu. Oleh karena itu, tambah Gubernur untuk memastikan semua perguruan tinggi di Indonesia termasuk di NTB benar-benar legal dan berkualitas, maka pemerintah mengeluarkan program yang disebut Badan Akreditasi Nasional, sehingga setiap ijazah yang dikeluarkan benar-benar dari perguruan tinggi yang disahkan oleh pemerintah. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Badan Pusat Statistik mencatat NTB mengalami inflasi sebesar 0,28% pada bulan Mei tahun 2015 ini. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan yakni sebesar 0,59%. Dalam rilis yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin sekitar pukul 12 WITA, mencatat NTB mengalami inflasi sebesar 0,28%. Inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,28% disebabkan oleh kenaikan indeks sejumlah kelompok bahan makanan sebesar 0,59%, seperti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,19%. Di mana tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah gabungan dari Kota Mataram dan Kota Bima. Sementara untuk kelompok padi-padian, umbi-umbian, dan sayur-sayuran memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,29% akibat mengalami penurunan harga. Penyebab penurunannya itu sebenarnya kan dari segala segi ya, misalnya untuk kelompok bahan bakar itu kan bahan bakar kan tidak hanya bensin, tidak hanya ini kan macam-macam ya. Ada orang mampu menggunakan kayu bakar ya, ada orang menggunakan termasuk juga di sini adalah minyak tanah, kemudian ada yang lain-lain itu kan masuk bagian dari bahan bakar ya, untuk perumahan dan lain sebagainya. Nah itu juga itu yang mengalami penurunan ya itu sebenarnya. Lebih lanjut, Wahyudin menegaskan secara keseluruhan inflasi yang terjadi akan berdampak terhadap menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Maisarah, Lombok TV, Mataram. Nuansa Lombok akan segera hadir kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Pastikan tetap bersama kami tentunya untuk mengikuti informasi-informasi lainnya. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014 dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar.
Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Munsum Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan sesuai dengan kepribadian Anda. MKU merubah yang biasa menjadi luar biasa. Anda kembali bersama kami di Nuansa Lombok masih untuk edisi awal Juni 2015 malam ini, di mana malam ini mungkin suasananya agak ramai, terutama di masjid-masjid, di mana malam ini tengah berlangsung perayaan Nisfu Sya'ban, tentunya dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Dan informasi kami berikutnya adalah terkait dengan langkah pasangan Haji Ahyar Abduh dan Haji Mohan Romiskana atau yang identik disebut dengan paket aman jilid 2 yang mempertahankan posisinya sebagai wali kota dan wakil wali kota Mataram periode 2015-2020 yang semakin mantap. Dan hal ini terjadi setelah bermunculnya partai politik yang secara resmi menyatakan kesiapannya dijadikan kendaraan politik oleh pasangan bakal calon incumbent tersebut tentunya pada pemilihan kepala daerah kota Mataram tahun 2015. Kali ini giliran Partai Hati Nurani Rakyat yang menyatakan kesiapannya menjadi partai pengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Mataram, Haji Ahyar Abduh dan Haji Mohan Romiskana di pemilu kada kota Mataram yang akan digelar serentak pada bulan Desember mendatang. Kepastian koalisi ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Hanura Haji Berliana Kartakusumah yang datang secara langsung ke Mataram guna menyerahkan secara resmi surat rekomendasi dukungan partainya kepada pasangan aman jilid 2 tersebut. Menanggapi surat rekomendasi yang ia peroleh dari Partai Hanura, bakal calon wali kota Mataram Haji Ahyar Abduh dalam sambutannya mengatakan dalam menghadapi Pilkada 9 Desember mendatang dirinya memang memiliki tekad bisa diusung oleh Partai Hanura. Hal ini terjadi karena dirinya merasa program-program maupun visi dan misi yang ia emban sehingga memutuskan kembali tampil dan bertarung di pemilu kada kota Mataram memiliki kesamaan dengan apa yang dicita-citakan oleh Partai Hanura. Dirinya juga menganggap surat rekomendasi yang diberikan Partai Hanura kepada ia dan pasangannya
bukan hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan pencalonan, melainkan sebuah amanah yang harus mereka pertanggungjawabkan. Apa yang menjadi rekomendasi ini sesungguhnya bukan hanya satu untuk memenuhi ketentuan formalitas tentu. Kami memaknai lebih dalam lagi bahwa ini sesuatu yang tidak main-main. Ini sesuatu yang serius. Dan ini sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan pada waktunya. Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Kota Mataram mengungkapkan, keputusan partainya khususnya para pengurus dan kader Hanura Kota Mataram untuk mengusulkan ke tingkat pusat untuk mengusung paket aman karena pihaknya menganggap hanya paket aman jilid 2 saja yang memiliki keseriusan untuk melanjutkan pembangunan di Kota Mataram. Selain itu, hal lain yang juga mendorong pihaknya terus berjuang agar Dewan Pimpinan Pusat menyetujui usulan pihaknya mendukung paket aman karena selama 5 tahun memimpin Kota Mataram, pasangan calon incumbent tersebut dianggap mampu memberikan kemajuan pada kesejahteraan masyarakat Mataram. Dan yang tak kalah penting, alasan lain yang turut menjadi pertimbangan pihaknya yakni keberhasilan pasangan aman menjaga keharmonisan hubungan mereka selama 5 tahun memimpin Kota Mataram. Kota Mataram ditutup, maksud saya ini di Hanura Kota Mataram ditutup, itu hanya ada satu yang tampaknya memang benar-benar serius, yaitu pasangan aman. Yang kedua, berkeinginan kuat bersama-sama Partai Hanura ingin melanjutkan membangun Mataram dengan mengedepankan hati nurani rakyat. Dan untuk sekedar informasi, selain Partai Hanura, hingga saat ini telah ada 2 parpol lainnya, yakni Partai Nasdem dan PKPI, yang telah resmi mengusung dan mendukung pencalonan paket aman di Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang. Dan jika dilihat dari hasil perolehan kursi di DPRD Kota Mataram, ketiga parpol tersebut tercatat sama-sama memiliki 2 anggota legislatif. Sehingga jika dilihat dari syarat dukungan calon kepala daerah yang berasal dari partai politik, maka pasangan calon petahana itu tinggal membutuhkan 2 kursi legislatif agar benar-benar bisa maju dan kembali mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Mataram periode 2015 sampai 2020. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam waktu dekat akan mulai melaksanakan program perbaikan jalan lingkungan di Kota Mataram. Perbaikan jalan lingkungan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut nantinya diprioritaskan bagi jalan-jalan lingkungan dengan kondisi rusak berat. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dalam waktu dekat akan mulai mengerjakan program perbaikan jalan lingkungan di Kota Mataram yang diprioritaskan bagi jalan-jalan lingkungan dengan kondisi rusak berat. Program perbaikan jalan lingkungan ini nantinya akan dianggarkan melalui dana APBD murni tahun 2015 sebesar 10 miliar rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Mahmudin Tura mengungkapkan, dengan anggaran sebesar 10 miliar rupiah itu, pemerintah kota akan mampu memperbaiki jalan lingkungan sepanjang 12 km yang tersebar pada beberapa lingkungan di Kota Mataram. Mahmudin menambahkan, jika proses tender pada bulan Juli ini berjalan lancar, pihaknya optimis realisasi perbaikan jalan lingkungan tersebut akan bisa diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan. Tendernya akhir bulan ini. Dan ya pelaksanaan fisik kalau per tendernya mulus sekali tender paling telat bulan Juli sudah dimulai. Juli udah mulai ya. Telat. Itu berapa bulan kira-kira Pak realisasinya? Paling 3 bulan. 3 bulan. Kayak ini pekerjaannya hotmix, cepat kerjanya cepat. Sementara jalan lingkungan yang rusak sedang dan ringan akan dilakukan perbaikan secara bertahap setelah jalan rusak berat tuntas. Selain proses pengerjaan jalan lingkungan dari APBD Kota Mataram akan segera dilaksanakan, program perbaikan jalan lingkungan yang bersumber dari dana alokasi khusus sebesar 50 miliar rupiah juga akan ditender.
Sementara itu dari sekitar 300 km jalan lingkungan, sekitar 25%-nya dalam kondisi rusak berat. Sehingga dari dana APBD murni dan dana alokasi khusus, pemerintah Kota Mataram berharap dapat memperbaiki jalan lingkungan sepanjang 45 km pada tahun ini. Lulu, Lombok TV, Mataram. Ya, pemirsa, kegiatan sepeda santai bertajuk Mataram Bersepeda yang keempat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Mataram bersama dengan Lembaga Bintang Mataram berlangsung dengan meriah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti event tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Mataram dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya juga dihajatkan untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga tersebut. Dan jumlahnya pun fantastis, yakni menembus angka 15.000 orang. Seperti inilah suasana kegiatan sepeda santai bertajuk Mataram Bersepeda yang digelar oleh pemerintah Kota Mataram bersama Lembaga Bintang Mataram Minggu 31 Mei kemarin. Pelaksanaan event tahunan yang diselenggarakan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Mataram ke-22 ini terlihat lebih semarak dan meriah dibanding pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pihak panitia mengklaim jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini jumlahnya mencapai lebih dari 15.000 orang. Hal lain yang juga semakin membuat kegiatan ini semakin semarak karena diikuti sejumlah artis ibu kota seperti Reza Artamevia, AA Brajamusti, dan artis-artis lainnya yang tergabung dalam Persatuan Artis Film Seluruh Indonesia. Selain tampil menghibur peserta sepeda santai, para artis tersebut turut ikut bersepeda mengitari Kota Mataram. Selain itu, kegiatan Mataram Bersepeda ini juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan sepeda kepada pelajar yatim piatu dan tidak mampu yang hingga pelaksanaan tahun keempat ini, jumlah bantuan yang telah disalurkan lebih dari 700 unit sepeda. Wali Kota Mataram Haji Ayar Abduh dalam sambutannya menyebutkan, dari tahun ke tahun, peserta Mataram Bersepeda terus meningkat. Tingginya animo masyarakat mengikuti kegiatan sepeda santai tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pola hidup sehat. Dan saya bersama Pak Haji Mohan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sama minta inilah sebuah momen di mana kita semua bisa hadir berolahraga supaya sehat, segar, bugar. Melihat animo peserta yang cukup tinggi dan tidak hanya berasal dari Kota Mataram, Wali Kota berharap agar kegiatan semacam ini harus terus dilaksanakan secara berkala. Terlebih kegiatan ini bisa menjadi ajang promosi pariwisata yang efektif. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menegaskan jika kegiatan Mataram Bersepeda ini tidak hanya dihajatkan untuk memasyarakatkan olahraga maupun mengkampanyekan gerakan bersepeda, namun juga sebagai wahana silaturahmi akbar bagi masyarakat Kota Mataram. Sehingga dalam kesempatan itu, dirinya memastikan jika kegiatan Mataram Bersepeda murni sebagai ajang silaturahmi tanpa ada muatan politik untuk pencalonannya di Pilkada Kota Mataram. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, selain sebagai wahana silaturahim akbar, event tahunan ini juga menjadi kegiatan sosial dan bisa terbilang menjadi berkah tersendiri bagi para pelajar yatim piatu dan tidak mampu karena mendapatkan bantuan sepeda gratis untuk digunakan sebagai alat transportasi ke sekolah. Menurutnya, penyaluran sepeda untuk alat transportasi ke sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya nyata pihaknya dalam mewujudkan gerakan bersepeda ke sekolah. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Kegiatan Lomba Musabakoh Tilawatil Quran tingkat pelajar Kota Mataram tahun 2015 secara resmi dibuka oleh Wali Kota Mataram Haji Ayar Abduh di lapangan Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan.
Wali kota pun berharap selain untuk membentuk generasi muda yang islami serta Qurani, event tahunan Lomba MTQ tingkat pelajar tersebut juga diharapkan bisa menjadi sebuah benteng pertahanan dalam memproteksi generasi muda di kota Mataram sehingga terhindar dari pengaruh negatif perkembangan zaman dan juga teknologi. Pembukaan ajang MTQ pelajar tingkat Kota Mataram yang dipusatkan di lapangan Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampanan ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh, didampingi Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana dan disaksikan semua jajaran lingkup pemerintah Kota Mataram. Selain itu, pembukaan MTQ tingkat pelajar ini diawali juga dengan pengukuhan Dewan Hakam yang diminta untuk memberikan penilaiannya secara objektif kepada peserta. Membuka kegiatan yang merupakan agenda tetap tahunan di Kota Mataram ini, Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh mengakui mendapat kesan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan penutupan nanti. Wali Kota juga melihat dari kondisi di daerah-daerah lain, hanya tinggal Kota Mataram saja yang masih terus menggelar kegiatan MTQ untuk kalangan pelajar. Bahkan meski kegiatan ini tidak pula dilaksanakan di tingkat provinsi maupun nasional, dirinya tetap meminta kepada Dikporat terus melaksanakan kegiatan ini. Sebab bagi dirinya kegiatan ini memiliki makna penting dalam upaya meningkatkan iman dan takwa di kalangan pelajar, serta bertujuan membentuk generasi muda Islam yang Qurani, cerdas, dan mandiri. Terlebih, bila dilihat lebih lanjut, hal tersebut memiliki keterkaitan dan menjadi bagian dari program pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dirinya berkeyakinan bahwa dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta terus mengamalkannya, maka akan diperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, kecintaan generasi muda Kota Mataram pada Al-Quran harus akrab bisa menjadi benteng yang kokoh dalam memproteksi mereka terhindar dari dampak negatif perkembangan zaman dan teknologi. Kita laksanakan kegiatan MTQ pelajar di Kota Mataram ini. Ya, tidak ada tingkat provinsinya kalau saya tidak salah. Tidak ada juga di tingkat nasional. Bahkan barangkali sampai sekarang ini, kalau saya tidak khilaf, hanya Kota Mataram yang masih terus menyelenggarakan kegiatan MTQ pelajar di tingkat Kota Mataram. Sementara itu, Ketua Panitia MTQ Pelajar Tingkat Kota Mataram Zarkasi menjelaskan, dalam menggelar kegiatan MTQ pelajar ini, pihaknya memilih lokasi di tengah perkampungan agar syiar yang dihajatkan dari kegiatan ini bisa langsung diterima oleh masyarakat. Selain itu, nuansa berbeda yang coba mereka kemas dalam kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah kado indah dari seluruh masyarakat, khususnya kalangan pendidikan Kota Mataram, atas jasa Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah 5 tahun memimpin Kota Mataram. Ini kami kemas dalam nuansa yang berbeda, yaitu kami adakan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Acara ini juga kami hajatkan sebagai sebuah kado indah, sebagai sebuah persembahan atas jasa-jasa Bapak Wali Kota Mataram dan Bapak Wakil Wali Kota Mataram yang hampir 5 tahun telah memimpin kami di Kota Mataram. Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua Panitia, pada MTQ Pelajar 2015 yang digelar mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2015 ini, panitia menggelar 3 mata lomba, yakni bidang tilawatil Quran, hifzil Quran, dan syarhil Quran. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, pihaknya menggunakan 4 arena lomba, yaitu lapangan Kelurahan Banjar, Pondok Pesantren NW Nurul Jannah, Masjid Al-Mutakin, serta SDN 7 Ampenan. Sedangkan peserta lomba secara keseluruhan berjumlah 252 orang, yang kesemuanya merupakan siswa-siswi dari tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK yang ada di Kota Mataram. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram.
Demikian rangkaian Nuansa Lombok untuk edisi awal Juni 2015 malam ini. Saatnya saya Munawwarah Busni pamit undur. Terima kasih Anda telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh